Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita kembali bisa bertemu di acara Spiritual Storytelling. Tetap bersama kami, Muhammad Hatta, trainer utama di Spiritual Building Center. Sahabat Bonanza, pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema sederhana yang semoga bisa menginspirasi hari-hari kita untuk bisa menjadi lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Sahabat Bonanza, pernahkah Anda melihat pertandingan atau perlombaan Formula 1? Dan kebetulan di tahun ini, salah seorang rocky atau pembalap dari Indonesia bisa mengikuti bersaing dalam ajang internasional Formula 1. Yang menarik, pada ajang Formula 1 tersebut ada sebuah saat di mana setiap pembalap akan meminggirkan mobilnya, yang kemudian kita sebut dengan area pit stop. Mereka akan mengganti ban atau mengisi bahan bakar, dan ternyata yang luar biasa dari apa yang kemudian kita sebut dengan pit stop tersebut sangat menentukan sang pembalap untuk memenangkan pertarungan. Manakala pit stop dilakukan dengan sangat cepat dan tepat oleh timnya, maka bisa dipastikan sang rocky atau sang pengendara atau sang peserta lomba bisa mengambil bagian dari waktu tercepat pada saat melakukan perlombaan. Sahabat Bonanza, pelajaran besar apa yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim seringkali menyampaikan kepada kita semua kalimat-kalimat yang menyentak pikiran dan hati kita. Kalimat-kalimat yang memancing agar supaya pikiran, akal kita bisa fungsikan dengan maksimal. Kalimat-kalimat seperti afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tafakkarun, dan seterusnya adalah merupakan kalimat-kalimat yang sejatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita setiap saat bisa membaca pesan-pesan yang diberikan atau disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan keseharian kita. Dan salah satu pesan itu bisa kita tangkap, bisa kita tafakuri dari peristiwa yang kemudian kita sebut dengan pit stop tadi. Sejatinya setiap manusia itu membutuhkan pit stop dalam hidupnya. Mereka sadari atau tidak, masa di mana mereka harus berhenti dari aktivitas panjang untuk bermuhasabah, untuk memikirkan apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian membuat koreksi-koreksi, membuat penajaman di sana-sini, atau kemudian harus mengganti pola-pola atau metode-metode yang sudah dilakukan selama ini. Pit stop menjadi penting bagi setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-190 dan ayat ke-191 yang menyatakan betapa kontemplasi, tafakur, muhasabah ini adalah hal yang setiap manusia harus melakukannya agar kiranya mereka menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kedua ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sahabat Bonanza, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memesankan kepada kita semua. Terawali dengan kalimat inna, sesungguhnya. Artinya ayat ini dengan sungguh-sungguh harus kita perhatikan, karena pasti setelah kalimat inna ada sesuatu yang teramat sangat penting yang akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit yang meliputi apa-apa yang ada di dalamnya. Wal ard, dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah baik di permukaan bumi maupun di dalamnya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng dengan ayat berikutnya, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan yang disuguhkan oleh Allah kepada kita. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang kemudian dilihat di langit, dilihat di bumi, dirasakan, dimanfaatkan, dan seterusnya. Hanya hamba-hamba Allah yang kemudian Allah memberikan gelar kepada mereka sebagai ulil albab lah yang kemudian bisa mengambil pelajaran darinya.
Pertanyaannya adalah siapa manusia yang kemudian layak disebut dengan ulil albab, yang kemudian bisa mengambil pelajaran dari banyak hal, termasuk perbincangan kita di sore hari ini tentang pit stop kehidupan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyam wa qu'ud wa 'ala junubihim. Yakni orang-orang yang senantiasa membersamakan Allah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas mereka. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, qiyam baik dalam keadaan berdiri, wa qu'ud baik dalam keadaan duduk, wa junubihim wa 'ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring atau tiduran. Artinya tentu dari kalimat Allah Subhanahu wa taala ini menyiratkan secara tegas bahwa melibatkan, membersamakan dan menyertakan Allah bagi setiap mukmin itu harus setiap saat, setiap waktu. Tak bisa kemudian kita membersamakan Allah atau menyertakan Allah hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan kepada kita. Pada saat bersin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamakan Allah, sehingga kemudian ketika bersin disunahkan bagi setiap kita untuk melafadzkan alhamdulillah. Karena bersin sejatinya merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ada benda-benda mikroskopik yang kemudian mengganggu jalan nafas kita, yang dengan bersin Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari apa-apa yang membahayakan organ tubuh atau organ pernafasan kita, sehingga benda-benda yang bersifat mikroskopik tadi yang tidak dibutuhkan atau bahkan cenderung membahayakan tubuh akan keluar melalui bersin kita. Ini menunjukkan sebuah sistem yang luar biasa yang didesain oleh Allah pada tubuh kita semua agar senantiasa bisa sehat, agar supaya senantiasa bisa nyaman dan seterusnya. Sahabat bonansa yang dirahmati Allah, artinya mentafakuri apa-apa yang telah disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi setiap hamba merupakan sebuah keharusan, dan kita akan mendapatkan pesan-pesan penting dari Allah, pesan-pesan luar biasa dari Allah manakala kita membersamakan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Bagaimana kemudian jika kita hubungkan dengan perbincangan kita tentang pit stop kehidupan tadi? Kita semua sepakat bahwasannya para petarung ya di dalam Formula 1 itu sangat membutuhkan efektivitas dan efisiensi waktu pit stopnya. Mengganti ban pada saat apa, bahan bakar diganti secepat apa ya, dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang paling penting, bagian yang sangat penting dalam balap Formula 1 untuk bisa memenangkan pertarungan atau memenangkan pertandingan. Dan kita melihat ada sebuah teamwork luar biasa, baik dari sang pembalap maupun timnya ketika kemudian mengambil momen pit stop tersebut. Lah bagaimana dengan kehidupan kita? Tadi kita sudah sampaikan bahwa setiap orang pasti butuh pit stop. Ketika kita berbicara tentang pertandingan basket atau bola, pasti ada time out-nya, pasti ada istirahatnya. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Maka sejatinya Ramadan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita memiliki rehat waktu bagi organ tubuh kita, bagi mental kita, bagi sisi spiritualitas kita, agar kiranya kita bisa menimbang, mengukur ya, dan kemudian melaju dengan lebih cepat setelah kemudian proses pemberhentian ini kita lakukan. Jadi sekali lagi kita butuh pit stop dalam kehidupan kita dalam rangka untuk melaju lebih cepat, untuk bergerak lebih cepat ya, mengambil kesempatan lebih cepat dan seterusnya, memanfaatkan waktu dengan lebih baik dan seterusnya. Salah satu pit stop kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu-waktu sholat kita. Ini adalah bagian dari pit stop. Pada saat kita pagi berangkat bekerja dari rumah ke tempat kita bekerja, kemudian melakukan aktivitas. Pada saat kemudian puncak seluruh aktivitas kita lakukan di siang hari, kita butuh waktu rehat. Kita butuh jeda agar supaya sebelum melakukan aktivitas selanjutnya ada energi tambahan yang kita miliki, yang kita punya, yang kemudian sebagaimana sistem pegas begitu ya, dia akan mendorong kita lebih kuat, lebih cepat. Jadi waktu-waktu sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sadar atau tidak, sejatinya merupakan waktu pit stop, waktu untuk kita mengambil rehat sejenak,
yang dengan rehat sejenak tersebut kita bisa melakukan lompatan-lompatan aktivitas setelahnya dengan lebih baik, lebih terukur ya, dan lebih produktif dan seterusnya. Sholat duhur, kemudian ada jeda sholat asar, ada jeda sholat maghrib, sampai kemudian isya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sebuah waktu pit stop yang luar biasa buat manusia, yang kemudian kita sebut dengan sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada sebuah waktu khusus yang diberikan oleh Allah di malam hari buat kita semua, agar kiranya kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang lebih baik setelahnya. Dan kemudian waktu tersebut kita sebut dengan waktu untuk melaksanakan qiyamul lail, waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa tahajud atau qiyamul lail itu adalah bagian dari habit atau kebiasaan para waliullah, orang-orang terpilih di antara hamba-hamba Allah, orang-orang yang memiliki energi positif yang luar biasa. Dan kita diminta oleh Allah untuk melakukan proses pemberhentian tepat di halte itu, halte spiritual itu, titik spiritualitas itu. Kita berhenti di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu semua maka insya Allah bahan bakar energi positif kita akan kembali terisi. Sehingga pada saat kemudian kita melaksanakan sholat subuh dan setelahnya, kita telah siap untuk menghadapi tantangan atau ujian apapun dalam kehidupan kita. Sahabat Bonansa yang dirahmati Allah, maka sekali lagi, ayo, monggo kita semua menetapkan titik-titik pit stop kita dalam kehidupan. Dalam satu hari, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala titik-titik pit stop minimal di 5 waktu, di 5 titik, 5 fase. Ditambah lagi mungkin ada duha, ditambah lagi dengan sunnah-sunnah rawatib, ditambah lagi mungkin dengan qiyamul lail berupa sholat tahajud, sholat hajat, dan seterusnya. Dan kita maksimalkan titik-titik pit stop tersebut untuk mengisi bahan bakar kita, mengganti roda kecepatan kita dalam beraktivitas, sehingga kemudian kita benar-benar bisa merasakan fresh ketika akan melaksanakan aktivitas setelahnya. Sebagaimana pesan kami setiap kali mengakhiri spiritual storytelling, saya berharap bahwa seluruh sahabat Bonansa bisa memaksimalkan seluruh energi positif, wabil khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW sangat berharap kita bisa mengakhiri Ramadan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ramadan dalam keadaan yang terbaik, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kita tetap menjadi insan-insan yang bermanfaat untuk sesama, dan kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa meletupkan energi positif kita agar bisa menempatkan diri kita di posisi khairun nas atau sebaik-baik manusia. Sukses mulia buat kita semua sahabat Bonansa. Selamat melanjutkan aktivitas ibadah puasa kita, dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya menjadi amal soleh yang kelak menjadi junah kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.